Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Mukrimah dengan NIM H0322311 dari kelas pendidikan Biologi E 2022. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup yang diampu oleh Pak Muhammad Rizaldi Triastia Putra Nurdin SPD MSI, saya membuat sebuah video tentang pengelolaan sumber daya alam. Yuk simak videonya. Nah, pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya hayati atau biotik dan sumber daya non-hayati atau abiotik. Sumber daya biotik dapat diartikan sebagai hidup dan sumber daya abiotik dapat diartikan sebagai tidak hidup. Berikut penjelasan dan contohnya. Sumber daya alam hayati atau biotik dapat diartikan sebagai semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sedangkan sumber daya non-hayati atau abiotik adalah semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya, seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam ini tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat diolah kembali dan bisa dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menggunakannya secara bijaksana. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan dan hewan. Contoh yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain, sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Dan yang kedua adalah sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam ini dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Contoh dari sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Dan contoh dari sumber daya alam penghasil energi seperti ombak, panas bumi, arus air, sungai, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi 4, yaitu sebagai bahan makanan, sebagai bahan pembangkit listrik, sebagai bahan untuk membuat kosmetik, dan sebagai bahan untuk pembuatan pakaian. Contoh sebagai bahan makanan dapat berupa tumbuhan dan hewan seperti padi dan sapi. Contoh sebagai bahan pembangkit listrik seperti cahaya matahari dan air, dan contoh sebagai bahan pembuatan obat seperti jahe dan daun sirih. Adapun pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai bahan bakar minyak bumi, sebagai bahan pembuat peralatan, dan sebagai bahan pembuat perhiasan. Contoh sebagai bahan bakar minyak bumi seperti bensin. Contoh sebagai bahan pembuat peralatan seperti besi dan hasil tambang. Contoh sebagai bahan pembuat perhiasan seperti berlian dan emas.